Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin Ibu Syifa Fatimah Zahro selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum presentasi ini saya mulai, izin memperkenalkan diri. Nama saya Deni Kusumaniar. Saya salah satu mahasiswa komunikasi di kelas KM 402 dengan NIM 24050101029. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa essay sesuai dengan tugas tertulis dan juga presentasi mengenai membaca mendalam versus distraksi layar pada pergeseran komunikasi intrapersonal pada penggunaan buku fisik dan electronic book. Baik, sebelum memasuki analisa IC, terlebih dahulu saya di sini akan menjelaskan tentang definisi IC sesuai dengan para ahli, sesuai dengan modul, yaitu yang pertama ada definisi IC menurut Oshima dan Hook. IC adalah tulisan panjang yang terdiri dari beberapa paragraf dengan satu topik utama. Untuk kemudian ada lagi definisi dari Rahayu yang menyebutkan bahwasanya IC membahas tentang masalah tertentu, menyajikan panjangan yang didukung oleh fakta dan teori. Untuk implementasi definisi tersebut pada karya IC yang telah saya buat, meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu IC membahas satu topik utama secara fokus, yaitu mengenai perbedaan pengalaman psikologis, membaca fisik, dan juga digital. Yang selanjutnya adalah IC ditulis dalam beberapa paragraf utuh yang berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah menggunakan landasan teori yang valid. Untuk yang selanjutnya adalah anatomi pada 3 bagian utama IC. Ada paragraf pembuka, tubuh IC, dan juga kesimpulan. Paragraf pembuka sendiri terdapat pada paragraf nomor 1 dan terdiri hanya satu paragraf saja yang berisi tentang pengenalan era digital dan diakhiri dengan gagasan utama atau pernyataan tesis. Untuk yang selanjutnya ada tubuh IC. Tubuh IC sendiri terdiri dari 4 paragraf pengembang, yaitu paragraf 2, 3, 4, dan 5, yang mana setiap paragraf membahas satu subtopik yang menguraikan pernyataan dari tesis. Dan untuk yang ketiga, paragraf penutup atau kesimpulan yang terdiri dari hanya satu paragraf saja, yaitu paragraf nomor 6 yang berisi tentang rangkuman ulang gagasan dan memberikan pesan penutup atau refleksi. Baik, untuk analisa yang pertama yaitu mengenai bagian pembuka IC yang terletak pada bagian 1 seperti terlihat pada slide. Sesuai dengan modul Bahasa Indonesia pada sesi 9, untuk bagian pembuka ini dapat saya analisasikan dan saya klasifikasikan pada tabel terlampir mengenai pernyataan umum, pengerucutan, dan juga pernyataan dari tesis itu yang dapat dilihat pada paragraf 1. Dan semua paragraf 1 ini terdapat indikasi pada kalimat 1, yang mana kalimat tersebut mengenalkan topik secara luas sebagai jembatan bagi pembaca. Analisis teks terlampir yaitu dimulai dengan kalimat era digital bla 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 untuk menempatkan pembaca pada konteks zaman sekarang. Untuk yang selanjutnya adalah pengerucutan. Pengerucutan ini lokasi kalimatnya ada pada paragraf 1 kalimat 4 yang mana menyempitkan fokus dari topik umum ke arah yang lebih spesifik, dan itu ditekankan pada kalimat yang memuat pergeseran medium dan juga pengalaman psikologis, bukan lagi sekedar era digital yang bisa kita temui pada kalimat 4 di paragraf 1. Untuk yang selanjutnya adalah pernyataan tesis, yaitu terdapat pada paragraf 1 kalimat 5 yang berisi tentang gagasan utama yang akan dibahas di tubuh isai. Kalimat ini mengunci isai pada analisa psikologi komunikasi digital, yaitu mengenai saluran, pengolahan, dan pemaknaan dari sebuah pesan itu sendiri. Sesuai dengan pernyataan pada tugas, yang mana tugas ini harus dianalisa berdasarkan disiplin ilmu yang kita pilih. Dan pada sesi kali ini
izin Ibu Syifa, saya menggunakan disiplin ilmu psikologi komunikasi digital untuk mengkaji isi bahasa Indonesia ini. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai bagian tubuh atau pengembangan daripada subtopik itu sendiri. Bisa dilihat pada slide terlampir, terdiri dari 4 paragraf lanjutan dari paragraf 1 yang terdiri dari paragraf 2, 3, 4, dan juga 5. Bagian tubuh pengembangan atau subtopik ini sendiri terbagi menjadi 4, yaitu karakteristik medium, hipertekstualitas, faktor situasional, dan juga decoding. Untuk letak daripada beberapa subtopik sebagai pengembangan dari tubuh isai ini terletak pada paragraf 2, 3, 4, dan juga 5. Yang mana paragraf 2 memuat karakteristik medium itu sendiri, dan sesuai dengan modul Bahasa Indonesia sesi 9, tubuh isai itu harus mengurai subtopik tesis secara berurutan. Yang mana pada analisis teks menjelaskan bahwasannya teks tersebut membahas perbedaan hening fisik versus interupsi atau layar sebagai dasar perbandingan yang bisa ditemui pada paragraf 2. Lalu untuk subtopik hipertekstualitas sendiri berlokasi pada paragraf 3 yang mana mengacu sesuai teori modul mata kuliah Bahasa Indonesia sesi 9 menggunakan teori pakar untuk memperkuat argumen, dan analisa teks terletak pada menghubungkan teori Nasrullah tentang informasi terfragmentasi dengan dampak pada pendangkalan pemaknaan yang bisa ditemui pada subtopik di paragraf 3. Dan untuk subtopik faktor situasional bisa kita lihat pada paragraf 4 yang mana mengacu pada modul menjelaskan proses psikologis, yaitu mengenai sensasi atau persepsi. Ini yang menekankan tentang psikologi komunikasi digital dibuat untuk menelaah tema atau topik tentang isai tersebut, Ibu. Dan pada analisa teks dapat dilihat pada bagian pengkaitan antara teori Rahmat tentang faktor situasional dengan distraksi layar yang membelah atensi. Untuk yang terakhir yaitu mengenai decoding, bisa dilihat pada paragraf 5 yang menjelaskan proses akhir atau pemaknaan yang mana menggunakan teori Mulyana mengenai decoding untuk membuktikan mengapa skimming membuat pemahaman orang jadi dangkal. Baik, untuk selanjutnya ada tambahan dari analisa bagian tubuh isai tersebut, yaitu berupa koherensi atau logika daripada transisi itu sendiri. Transisi ini terletak pada beberapa paragraf yang saling berkesinambungan di antara paragraf 3 sampai 4 dan juga 5 pada kalimat awal, yang mana transisi ini menandakan bahwasannya antara satu paragraf dengan paragraf lain itu saling berkorelasi dan memperhatikan juga korespondensi mengenai transisi sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Dapat dilihat pada slide di layar, Ibu. Langsung saja saya lanjutkan pada paragraf 6, yaitu paragraf penutup. Paragraf akhir pada isi ini dapat dilihat pada slide terlampir paragraf 6. Untuk bagian penutup ini sendiri terdapat 2 bagian, yaitu rangkuman utama dan refleksi atau saran yang terletak pada kalimat 1 serta kalimat 5. Mengacu pada modul mata kuliah Bahasa Indonesia sesi 9, bagian terakhir ini mengulang tesis tanpa ide baru dan juga memberikan kesan atau pesan terakhir sesuai dengan pernyataan pada tugas. Dengan analisa teks sebagai berikut, yang mana menunjukkan kalimat ini merupakan bagian daripada rangkuman utama itu sendiri yang berbunyi sebagai kesimpulan bla bla bla. Menegaskan kembali bahwa medium memang memengaruhi komunikasi intrapersonal. Lalu untuk refleksi saran sendiri dapat dilihat pada kalimat penutup yang mana mengajak pembaca untuk lebih bijak memilih medium yang terletak pada kalimat 5, bukan sekedar meninggalkan medium digital.
Berikut terlampir daftar pustaka yang menjadi referensi untuk penyusunan IC dan juga analisa daripada tugas ini sendiri, Ibu. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga Ibu Syifa Fatimah Zahro berkenan untuk memberikan nilai yang maksimal. Terima kasih atas perkenaan waktu dan tempatnya. Selamat malam.